Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikar Ramadan dengan NIM 244 dari kelas B kelompok 1. Sini saya akan menjelaskan materi untuk mesin-mesin listrik khususnya pada materi motor induksi, start delta, dan juga simulasinya di KDSIMU. Oke, ini untuk nama dan juga kelas NIM dan juga kelompok. Untuk yang pertama yaitu kita mulai dari konsep dasar motor induksi. Motor induksi ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana ketika arus AC ini mengalir pada stator, maka akan terbentuk medan magnet yang mana nanti medan magnet ini akan memotong konduktor rotor dan menimbulkan gaya gerak listrik dan akan menghasilkan arus rotor. Nah, interaksi medan magnet stator dan arus rotor akan menghasilkan torsi yang akan mengakibatkan rotor ini berputar. Nah, jadi motor induksi ini bekerja dengan prinsip adanya medan magnet yang dimana itu akan membuat si rotornya ini berputar. Kemudian kita lanjut ke tegangan belitan dan terminal motor. Kita mulai dari tegangan dulu, dimana dalam tegangan di dalam start delta ini, dimana start tegangan pada posisi start itu dipakai saat starting, yang dimana untuk mengurangi arus masuk. Nah, kemudian pada delta, tegangan ini dipakai saat motor sudah beroperasi normal dengan daya penuh. Nah, jadi pada saat dalam kondisi start di sini, maka arus yang masuk itu akan dikurangi atau dikecilkan. Sementara pada delta, di mana motor sudah beroperasi secara normal dengan penuh. Kemudian ada belitan. Nah, belitan ini diatur dalam jumlah kutub tertentu untuk menentukan kecepatan sinkron motor. Nah, belitan ini yaitu winding atau lilitan yang dapat menghasilkan medan magnet. Nah, di ujung belitan stator ini dikeluarkan ke terminal box untuk memudahkan penyambungan. Kemudian di terminal motor, nah, terminal motor ini akan menyambungkan motor ke sumbu listrik 3 fasa. Terus kemudian memungkinkan konfigurasi start atau delta. Terus kemudian sebagai titik akses saat perawatan atau pengukuran. Nah, si terminal motor ini pada rangkaian start delta ini berjumlah 6 buah, yang dimana itu akan dapat mengkonfigurasi dimana saat melakukan start, terus kemudian akan masuk ke dalam delta. Kemudian untuk komponennya pada motor induksi yaitu ada stator, itu tempat terbentuknya medan magnet berputar, dimana stator ini adalah komponen yang diam. Kemudian rotor yaitu tempat terjadinya arus induksi, dimana rotor ini merupakan bagian bergerak pada motor induksi karena tadi terjadinya atau terdapatnya gaya gerak listrik karena adanya medan magnet. Kemudian ada belitan atau lilitan pada motor induksi yang dimana akan menghasilkan medan magnet di sana. Kemudian ada terminal box yaitu untuk menghubungkan motor ini dengan sumber listrik. Lanjut. Terus ada konsep rangkaian daya dan juga kontrol start delta. Nah, konsep dari start delta ini saat start, maka motor akan disambungkan dengan konfigurasi start,
yang kemudian tegangan pada tiap lilitan itu akan dikurangi menjadi sepertiga dari tegangan line atau arus startnya itu lebih kecil dibandingkan dengan saat delta. Nah, kemudian setelah beberapa detik, maka motor akan berpindah menjadi konfigurasi delta, yang mana motor ini akan bekerja dengan daya penuh atau dibilang setelah start maka motor akan beroperasi secara normal. Kemudian untuk rangkaian daya dan kontrol start delta. Nah, di rangkaian daya ini terdiri dari 3 kontaktor, yaitu yang pertama ada main, yaitu yang utamanya kemudian start pada saat memulai, terus kemudian delta pada saat beroperasi secara daya penuh. Kemudian ada overload relay dan juga yang terakhir itu motor. Kemudian untuk rangkaian kontrol menggunakan push button, yaitu start dan juga stop. Kemudian timer dan juga interlock agar pemindahan dari start ke delta terjadi secara otomatis. Nah, otomatis di sini yaitu ketika si timernya ini, untuk timer itu untuk menentukan kapan motor ini berpindah dari start ke delta, ibaratnya dari mode start atau mode pemanasan kemudian ke delta. Nah, ini ditentukan secara otomatis melalui timer yang dimana nanti akan disetting untuk waktunya pada timer ini, dan kemudian nanti akan menentukan si motor ini berpindah ke delta. Nah, oke, itu saja untuk penjelasannya. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan pindah ke bagian simulasi di KDSIMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjut ke bagian simulasi untuk start deltanya di KDSIMU. Oke, untuk pertama kita akan siapkan komponennya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita membutuhkan MCB. Kemudian kita juga membutuhkan relay di sini. Oke, seperti ini. Oke, kita balik dulu. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa hubungkan dengan kabel sesuai warnanya masing-masing. Ya, untuk menghubungkannya kita harus pas di titiknya sebelah sini. Nah, jika tidak pas maka akan seperti ini. Nah, ini tidak pas, mungkin nanti tidak akan terhubung dia. Jadi kita harus pas untuk menghubungkan kabelnya sesuai dengan titik akhirnya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita hubungkan untuk komponennya,
Oke, setelah itu kita ganti warna ke L2. Seperti ini kita hubungkan. Aduh. Oke, setelah itu kita ganti lagi ke L3-nya. Kita hubungkan dulu. Nah, oke, jika sudah, kita membutuhkan beberapa komponen lagi untuk menjadi satu rangkaian star delta. Kita membutuhkan relay, relay lagi, MCB lagi. Kita pasang di sebelah sini. Kemudian kita membutuhkan taruh di sebelah sini. Kita juga membutuhkan button atau tombol untuk emergensinya menggunakan NC. Setelah itu kita untuk tombol stopnya kita menggunakan NC button. Untuk startnya kita menggunakan NO button. Kita juga membutuhkan coil. Kita tambahkan coil. Oke, setelah itu kita juga membutuhkan timer. Nah, ini connection timer. Kita taruh di sini. Oke, kita juga membutuhkan LED untuk indikatornya. Kemudian NC kontak. Dan juga NO kontak with connection time. Juga. Oke, setelah itu kita membutuhkan NO kontak di sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan NC kontak di sebelah sini. Oh iya, ini untuk tombolnya kita perlu NC. Tombol NC sebelah sini. Oke, setelah itu bisa kita hubungkan aja. Seperti ini. Hubungkan.
Oke, yang ini kita hubungkan ke sini. Waduh. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan kabel netral. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa memberi nama pada tiap-tiap komponennya. Kita beri MCB, kemudian ini untuk relaynya. Ini kita beri nama dulu. Oh, tuh ada dua. Nah, oke, jangan sampai ada dua seperti tadi, karena bisa menumpuk nantinya. Oke, kita lanjut memberi nama. Nah, untuk LED-nya, di sini untuk indikator off kita menggunakan warna merah. Kemudian untuk tripnya kita menggunakan warna kuning. Dan kemudian untuk on-nya akan menggunakan warna biru aja. Oke, jika sudah seperti ini kita beri nama. Oke, selanjutnya kita bisa untuk mencoba run simulation di sebelah sini. Kemudian kita tutup MCB dan MCB 2-nya. Di sini terlihat motor dalam keadaan off. Iya, untuk timernya kita bisa setting dulu, misal 5. Oke, kita run lagi. Nah, maka motor akan dalam keadaan off terlebih dahulu. Kemudian jika kita mengaktifkan relaynya, maka motor dalam keadaan trip. Nah, untuk indikator off ini masih menyala karena kita menyambungnya ke sebelum relay. Kita akan coba untuk menyambungkannya saat sesudah relay. Kita sambungkan di sini.
Nah, kita bisa run lagi, kita tutup MCU-nya. Nah, maka motor dalam keadaan off terlebih dahulu. Kemudian jika kita tekan relay, kita aktifkan relaynya, maka motor dalam keadaan trip. Kemudian kita matikan relay dan kita tekan tombol start. Maka di sini indikator LED on akan menyala, maka motor dalam keadaan on. Kita ulang lagi. Nah, jika kita tekan tombol start di sini, maka timernya juga akan aktif. Tadi 5 detik, kemudian kita akan berganti ke mode deltanya, yang dimana akan beroperasi secara normal atau dalam keadaan penuh di sini. Setelah itu, jika kita menekan tombol stop di sini, nah seperti ini, maka motor akan dalam keadaan off dan indikator LED off akan menyala di sini. Kemudian bagaimana jika kita menekan tombol emergency? Oke. Nah, jika kita tekan tombol emergensinya di sebelah sini, nah maka dia akan memutus sirkuit, dimana tidak akan ada daya yang masuk ke dalam sirkuit ini. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasannya. Jadi pertama-tama motor akan dalam keadaan off terlebih dahulu, dan di sini indikator off akan menyala. Kemudian jika kita tekan atau aktifkan relay di sebelah sini, maka motor dalam keadaan trip. Dan jika kita tekan tombol start, maka di sini indikator LED on akan menyala, kemudian timer akan aktif dan akan berganti dari mode start. Kita akan masuk ke dalam delta, yang dimana akan beroperasi secara normal atau penuh. Nah, pada mode start awalnya arus dan tegangan itu lebih kecil. Nah, karena itu ketika berganti ke mode delta, maka dia akan beroperasi secara normal atau secara penuh seperti itu. Dan kemudian jika kita tekan tombol stop di sini, maka motor dalam kondisi off. Di sini LED indikator off akan menyala. Dan kemudian jika kita menekan tombol emergency di sini, tombol daruratnya, maka itu akan memutus sirkuit dan tidak ada daya yang masuk ke rangkaian ini atau ke sirkuit ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk simulasinya jika disimu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.